Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Regional Head PTPN 4 Regional 3 Bapak Nurianto beserta Ibu Sari. Kemudian yang saya hormati Bapak SFVP Operasional Bapak Arif Subhan beserta Ibu Baby Arif. Kemudian yang saya hormati Bapak SFVP Business Support Bapak Ahmad Diponegoro beserta Ibu Riri. Yang saya hormati tamu undangan Bapak Ibu Purnabakti PTPN 4 Regional 3 dan Bapak karyawan pimpinan kantor pusat PTPN 4 Regional 3 beserta Ibu-Ibu IKBI Regional 3 dan seluruh tamu undangan yang hadir. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini jadi pertemuan yang penuh barokah. Insya Allah Bapak Ibu, kita sekarang sedang ada di lapis-lapis keberkahan. Amin. Yang pertama, berkah kita berkumpul di masjid, di majelis ilmu, berkah kita berbahagia dalam menyambut Ramadan, dan juga berkah hujan. Bapak Ibu, tadi pagi saya take off dari Jakarta pada subuh dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan ini pun sudah agak mendung tadi ya. Semoga jadi jalan Allah curahkan rahmatnya bagi kita. Dan supaya nambah berkah lagi Bapak Ibu, saya biasanya kalau memulai kajian itu diawali dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Boleh Pak Bu? Pinjam tangan kanannya angkat ke atas Bapak Ibu. Tolong usap-usap yang sebelah kanan ya Pak, yang bisa dijangkau. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini penuh berkah. Allah mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ketemuan lagi ya di surga Allah. Tangan kiri, usap-usap yang sebelah kiri. Saudaraku, amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis Bapak Ibu buat kanan kirinya saudara. Jadi di antara keberkahan majelis ini pertemuan sambung silaturahim. Ya, saya tadi nanya sama Pak Rudi, Pak ini memang rutin ya setiap kali mau Ramadan. Pak Rudi bilang biasanya kita cuma makan-makan aja lah, makan-makan habis zuhur gitu ya. Sekarang kita buat yang lebih bermakna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mengundang berbagai macam kebaikan di kantor kita ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sebuah kehormatan bagi saya bisa diundang. Ya, biasanya saya membersamai kajian di KBI ya, bersama ibu-ibu secara online. Pernah juga beberapa kali diundang di kajian dari holding. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu secara langsung. Dan saya nggak tahu mungkin kenapa yang diundang jauh-jauh dari Jakarta ya. Dan jalurnya pun lewat jalur khusus ya. Kebetulan saya ada ditemui Ibu Ruri. Jadi kalau yang undang itu keluarga, ibu, saudara, itu jadwalnya harus didahulukan ya. Karena pesan guru saya begitu. Kemarin juga saya baru isi Tahib Ramadan di PTPN 4 Jambi ya, itu Pak ya, Region 4 ya. Belum lama pulang dari Jambi, terus kemarin aku ke Jakarta, diisi di Cilacap ya, Al-Azhar dan ibu-ibu Pertamina. Alhamdulillah tadi malam sampai dan pagi hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkah. Dan kita berbahagia ya Bunda. Saya nggak lama-lama mungkin ya, Pak Roni, saya nggak lama-lama. Kita efektifkan aja waktunya. Nanti yang paling penting kita doa bareng ya Bapak Ibu. Walaupun tadi kita sudah doa, perbanyak doa ya Bunda memang menjelang
Ramadan itu Bapak Ibu momentum transformasi, momentum kita mengubah diri kita. Maka saya kepengen membahas, karena judul kita itu Wirid Akbar. Saya kepengen membahas secara singkat saja. Ada beberapa wirid. Wirid itu bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk berpikir, yang semestinya ini betul-betul menyiapkan hati kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan latihan jiwa kita, Bapak Ibu. Jadi kalau saya membahasakan ayat muda, Ramadan itu bulan latihan jiwa. Ketika kita betul-betul sering melatih jiwa kita, ternyata yang perlu diolah itu Bapak Ibu bukan cuma fisik. Kita sering mendengar istilah olahraga, tapi kita sering lupa ada juga olah jiwa, olah batin. Ya. Dan Ramadan ini momentum kita mengolah jiwa. Bahkan ayat muda, para ulama itu membagi ibadah itu dua jenis. Ada ibadah zahir, ibadah fisik, tapi ada juga ibadah batin. Bahkan kata para ulama, seringkali ketika dua ibadah ini ditimbang dalam mizan, ibadah batin itu punya bobot yang lebih berat dibandingkan ibadah zahir. Ini saya serius. Ya. Ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau bertanya begini, wahai Mu'adz, bagaimana menurutmu kalau ada seorang laki-laki ibadahnya bagus, sholatnya banyak, sering ke masjid, ya, pokoknya ibadah zahirnya soleh banget lah. Tapi orang ini sering khawatir, cemas terus tentang kehidupan. Hidupnya dipenuhi dengan keraguan, gak yakin. Takut itu. Apa kata Mu'adz? Aku khawatir keraguannya itu menghapus amal kebaikannya. Sedangkan ada laki yang lain, mungkin secara ibadah biasa-biasa aja gitu ya, nggak gimana-gimana gitu, yang wajib dia pegang. Secara zahir mungkin nggak terlalu soleh kelihatannya, tapi orang ini nggak pernah ada rasa ragu di hatinya, keyakinannya sangat kuat. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Semoga rasa yakinnya itu menghapus salah dan dosanya. Jadi ini menjadi dalil para ulama, ibadah batin itu Bapak Ibu punya bobot yang terkadang itu lebih berat di sisi Allah. Kita menjelang Ramadan ini, pengalaman saya ngobrol dengan banyak orang, seringkali ketika Ramadan itu yang jadi target itu ibadah-ibadah zahir. Betul Bapak Ibu? Dan itu bagus, itu gak perlu kita perdebatkan, itu bagus, jelas. Lanjutkan, teruskan. Tapi biasanya kalau saya tanya, Pak, Bu, gimana nih Pak Ramadan besok targetnya? Biasanya yang dijawab itu seputar ibadah zahir, betul ya? Insya Allah Mas, Ramadan besok khatamlah tilawah Quran. Insya Allah Ustaz, Ramadan besok nambah hafalan sekian juz misalnya. Insya Allah Ustaz, Ramadan besok saya target sedekah minimal sekian. Insya Allah Ustaz, Ramadan besok sholat malam lah saya nggak putus. Itu bagus. Tapi jarang saya menemukan jawaban. Ramadan itu punya target ibadah batin. Misalnya, Insya Allah Ustaz, Ramadan ini momentum saya untuk bisa jadi hamba yang lebih bersyukur, hamba yang lebih rindu, hamba yang lebih yakin, hamba yang lebih bersemangat dalam amal saleh. Ya, dari yang mau saya bahas, ada 5 latihan jiwa yang mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan latihan kita untuk melatih jiwa kita. Outputnya apa sih Bapak Ibu? Outputnya itu setelah kita punya dada yang lapang. Jadi Bapak Ibu, seorang mukmin itu kata para ulama harusnya sosok yang paling bahagia dalam hidupnya. Betul kan? Iya. Gak banyak buruk. Seorang mukmin itu paling ceria. Orang yang beriman itu akan selalu bisa melihat episode kehidupan itu dengan penuh keindahan, karena dia melihatnya dengan kacamata iman. Jadi kalau kita ngaku kita beriman, tapi masih suka kemerungsung itu bahasa Jawa, bahasa sini apa ya? Banyak sedihnya, cemas,
Ya, itu pasti ada yang salah dengan iman kita kata orang. Enggak. Orang beriman itu orang yang paling bahagia, orang yang paling lapang dadanya. Dan ngomong-ngomong, ya, Bapak Ibu yang berbaca Allah, lapang dada itu kunci untuk memudahkan urusan. Tadi kan Pak Roni Tanjung tuh nitip pesan, Ustaz, di akhir bikin doa untuk perusahaan, mudah-mudahan semuanya menikah gitu ya, laba dan lain sebagainya, semua dimudahkan. Dan ternyata Bapak Ibu, tahukah kita kunci penting untuk mengundang rezeki, memudahkan urusan yang sering dilupa adalah lapang dada. Coba dulu Bapak Ibu, apa dalilnya? Banyak. Saya pakai dalil yang kita semua hafal ya. Kita lihat doa Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Nabi yang punya derajat, karena setiap nabi itu ada level-levelnya. Ulul azmi minar rusul termasuk salah satunya. Ya. Nabi Musa itu nabi masalahnya berat banget. Berat. Yang dihadapin Fir'aun, yang diurusin Bani Israel, kaum yang paling gablek dari dulu sampai sekarang. Ya. Yang menarik Bapak Ibu, ada perhatikan doa Nabi Musa. Kita semua hafal doa ini. Dalam keadaan yang begitu berat, lihat doanya Nabi Musa. Apa yang pertama kali beliau minta? Yang mana doanya? Hafal semua kita doanya. Rabbi shrahli sadri. Lihat, itu dulu saya potong ya. Apa artinya Pak? Rabbi shrahli sadri. Apa artinya? Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya. Syarhus sodar, sodar itu dada. Yang pertama kali diminta itu lapang dada. Baru berikutnya wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Lihat Bapak Ibu, ini pola kehidupan ini. Serius Mas, ini pola kehidupan Bu. Ini isyarat jelas dari Quran. Doa Nabi Musa ini Allah abadikan dalam Quran. Dari sini kita belajar bahwa ternyata urutan dalam ayat Quran itu penting Bapak Ibu. Itu ada maknanya, ada tanyakan para ahli tafsir. Kenapa Allah menyebutkan ini dulu baru ini? Itu ada maknanya. Ya, kenapa jihad itu harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu harta dulu baru jiwa. Itu urutan. Dalam beberapa ayat kenapa Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan? Laki-laki dulu baru perempuan. Tapi ada ayat yang lain perempuan dan laki-laki. Itu ada maknanya Bapak Ibu. Panjang penjelasannya. Tapi intinya urutan itu ada isyarat. Begitu pula doanya Nabi Musa, yang diminta pertama kali itu lapang dada dulu. Rabbi shrah li sadri. Baru setelah itu wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Bapak Ibu pegang ini prinsip ini kaidah kehidupan. Pola hidup itu ada bunda yang dirahmati Allah. Lapang dada dulu baru urusan jadi mudah. Gak dibalik. Saya ulang sekali lagi, gak dibalik. Kenapa perlu saya tegaskan? Karena banyak di antara kita yang berpikirnya terbalik. Berpikir terbalik itu gimana? Nanti Ustaz, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau masalah saya udah beres, kalau ini udah selesai semua misalnya, baru habis itu dada saya lapang. Itu terbalik. Yang benar gimana? Benar kan? Lapangkan dulu dada. Begitu kita sudah sampai pada state of heart, dada yang lapang, itu kemudahan urusan lapang. Kenapa selama ini kita merasa misalkan ya? Kenapa ya Mas? Ikhtiar saya sudah ikhtiar loh Mas, tapi masalah beres-beres. Saya udah jungkir balik Mas. Kayaknya rezeki malah kunci. Apa yang saya inginkan kayaknya makin jauh. Masalah selesai. Boleh jadi pintu gerbang pertamanya belum kita buka. Apa itu Bapak Ibu pintu gerbang pertamanya? Lapang. Dan ini Bapak Ibu,
bidang saya itu positif psikologi Bapak Ibu. Saya sekarang sedang kuliah lagi ngambil neuropsikologi. Ini dikonfirmasi oleh banyak peneliti. Para psikolog itu sepakat Pak. Mana yang dulu? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Yang benar. Yakin Bu? Ini semua pakar itu sepakat. Udah boleh cari. Saya ngomong nggak ngarang. Kata para pakar di bidang positif psikologi, ya, mereka menyebutkan happiness first, success second, bukan dibalik. Banyak di antara kita berpikir nanti mas kalau saya sudah sukses baru saya bahagia. Tidak. Kalau mindset kita begitu kita nggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan akan terus bertambah, berkembang dan berubah. Yang benar itu happiness first. Makanya kita sering dengar nasihat klasik dari para orang tua. Pernah nggak Pak dengar nasihat dari kakek nenek kita, dari orang tua kita? Ada sebuah nasihat klasik begini. Nah, yang lapang ya hatinya, supaya rezeki kamu lapang. Kalau hati kamu sempit, rezeki kamu sempit, betul Bu? Itu kan nasihat klasik dari para orang tua zaman dulu. Dan itu ada dalilnya, dibuktikan dengan banyak sekali riset ilmiah. Maka Ramadan itu semestinya mengubah hidup kita. Ramadan itu semestinya mendatangkan rezeki, mengundang kemudahan. Kalau betul kita sungguh-sungguh melatih jiwa kita sepanjang Ramadan sampai akhirnya membuat dada kita lapang. So, saya sekarang mau nanya, Bapak Ibu, kepengen punya dada yang lapang? Pengen Pak? Ya. Bahkan setelah wayasir li amri, habis itu apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apapun yang menjadi misi kita itu lebih mudah kita gampang. Ya. Nah sekarang yang mau saya kupas ini Bapak Ibu, wirid. Saya ngikutin judulnya aja, karena judulnya wirid akbar, menyambut bulan suci Ramadan. Ada beberapa wirid. Wirid itu bisa doa, bisa zikir, ya, yang itu akan melapangkan dada kita. Ada 5. Tapi sebelum saya bahas ini, kita perlu tahu dulu Bapak Ibu, apa aja sih yang bisa membuat dada kita sempit. Jadi kita perlu tahu sebabnya. Sama kalau kita ke dokter ayah bunda, dokter itu sebelum ngasih obat, apa yang dilakukan pertama kali? Mendiagnosa, betul ya? Ini kira-kira masalahnya di mana nih? Baru kemudian begitu ketahuan, dikasih penawarnya, dikasih solusinya, dikasih jalannya, dikasih obatnya, ya dikasih terapinya, Bapak Ibu. Nah sama dalam konteks dada yang lapang, kita perlu tahu dulu ada 5 hal yang paling membuat dada kita sempit. Sekaligus nanti kita akan bahas bagaimana cara penawarnya. Dan Ramadan mudah-mudahan bisa menjadi momentum kita melepaskan sempitnya dada menuju lapang dada. Amin. Boleh kita bahas itu Bapak Ibu ya? Ada 5 Pak? 5 sebab sempitnya dada, kemudian penawarnya apa? Nah penawarannya ini bisa dalam bentuk doa dan zikir, dalam bentuk wirid, sekaligus latihan jiwa kita. 1, apa yang pertama? Sumber kesempitan dada. Yang pertama adalah mensedihkan masa lalu. Coba diulang Bapak Ibu. Meratapi masa lalu. Mensedihkan, meratapi apa yang sudah terjadi. Itu nomor 1. Padahal Bapak Ibu, masa lalu itu bukan untuk kita ratapi dan kita sedihkan. Masa lalu itu untuk kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, apa yang bisa saya perbaiki hari ini. Ya, di antara sebab dada kita sempit karena kita terlalu mensedihkan dan meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Makanya hati-hati Bapak Ibu, nih perhatikan. Ada 2 kata yang akan membuat hidup kita menderita. Mau tahu Bapak Ibu? 2 kata itu adalah seandainya saja.
Bahkan kata Rasulullah, Bapak Ibu, tidak boleh kita ngomong seadanya saja. Itu bisa jadi pintu masuknya syaitan. Ya, apalagi ngomong sampai seorang ngomong dengan malam-malam, duh, seadanya saja, suami bukan jadi itu. Mau cucu, seadanya. Bahkan punten dalam urusan sekecil apapun tidak boleh kita ngomong dua kata itu. Contoh, Anda lagi jalan, bawa mobil atau bawa motor, ada dua pilihan arah nih Bu, belok kanan, belok kiri. Terus Anda putuskan, nah belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Terus kamu gimana? Seandainya saja tadi belok kiri, itu nggak boleh, nggak boleh. Apa kata Rasulullah? Katakan, qadarullah wa ma syaa. Ya putar balik aja. Nggak usah ngomong. Itu kita masuk syaitan. Yang sudah. Itu ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kita perbaiki hari ini. Kemarin Bapak Ibu, saya ketemu dengan seorang pengusaha, ibu-ibu, pengusaha travel. Beliau tinggal di Jakarta, beliau terbang ke Solo hanya untuk ikut kelas saya, kelas pelatihan. Dia ikut duduk sebagai peserta gitu ya, dan dia cerita dia baru ketipu miliaran, kurang lebih 10 miliar. Dia cerita sama saya ketipu 10 miliar. Kemudian dia ikut kelas saya, habis selesai kelas, dia deketin saya terus dia ngomong gini, Mas Sony, coach, makasih ya. Saya sekarang jadi lega. Kenapa Ibu? Dia cerita, iya Mas, saya baru ketipu orang. Lumayan Mas, sekian miliar. Kemarin Mas, saya masih ngomong seadanya saja. Seadanya saya ketemu sama orang itu. Seadanya saya nggak percaya sama dia. Seadanya saya nggak transfer ke dia. Seadanya sudah. Yang sudah. Katakan qadarullah wa ma syaa. Tinggal apa yang bisa kita perbaiki. Kalau kita ada kesalahan, kita tobat. Bukan untuk ditetapi. Ya. Maka, sekarang kita masuk latihan jiwanya. Apa nih Mas? Zikir, doa, dan latihan jiwa yang perlu kita latih untuk bisa melapangkan dada kita dari sebab yang satu ini. Nama latihannya Bapak Ibu, ridho. Coba diulang. Sekali lagi. Ada dalam zikir pagi petang itu pasti selalu kita baca raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Bapak Ibu, ya Allah hamba ridho, Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Bapak Ibu, kadang-kadang yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang Bu, kita minta A, Allah kasih A. Aman ya? Aman tuh. Ketika takdir Allah mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita doanya A, Allah kabulkan A. Itu pasti kita ngalamin tuh. Bentuknya kayak gitu. Saya waktu anak pertama, saya berdoa kepada Allah, ya Allah pengen punya anak laki-laki. Dikasih laki-laki. Alhamdulillah. Istri saya satu lagi, anak kedua, ya Allah pengen punya anak perempuan. Dikasih perempuan. Yang ketiga, ya Allah pengen punya anak perempuan lagi. Dikasih perempuan. Kadang-kadang pengabulan dari Allah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ada kepentingan yang kedua, Bapak. Kita minta A, kita kepengen A, yang terjadi B, betul? Kenapa? Karena menurut Allah B ini lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. Ya Allah, pokoknya pengen A, kamu yang pengen A. Gayanya pakai istiqoroh, tapi istiqorohnya gini, ya Allah kalau dia baik jodohkan kami. Tapi kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Istiqoroh.
Pokoknya itu ya, ulama yang lain. Padahal dalilnya itu telak dari Allah. Apa dalilnya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa artinya? Boleh jadi kamu gak suka sama sesuatu padahal itu baik. Itu baik bagimu. Boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal itu gak baik bagimu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu gak tahu. Jadi jangan sok. Enak aja tuh. Beriman itu kenapa lapang dadanya? Karena dia yakin apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Ketetapan Allah itu pasti jauh lebih indah daripada apa yang kita inginkan. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Dengan mental seperti itu mudah itu. Bahkan di Bapak Ibu, saya berani ngomong, karena ini kata para ulama, bukan kata saya. Apa kata para ulama? Ibadah hati yang ridho itu bobotnya lebih berat dibandingkan sholat malam. Serius saya. Ini para ulama yang menyampaikan, saya cuma mengutip aja. Bahkan dibandingkan ibadah-ibadah sunnah apapun, coba saya tanya Bapak Ibu, ibadah sunnah apa yang paling top? Lanjut, apa lagi? Hah? Oke, sholat Jumat, puasa, tahu gitu ya, misalnya umroh sunnah kan? Kata para ulama, terkadang Allah itu membobot lebih berat ibadah hati itu dibandingkan ibadah sunnah apa? Maksudnya apa? Ada loh aku, ada loh hamba-hamba Allah. Serius saya. Yang mungkin secara zahir gak kelihatan soleh-soleh amat lah gitu. Amalannya standar. Yang wajib dia pegang itu pasti. Tapi ibadah sunnah yang lainnya kadang-kadang biasa. Tapi ternyata hamba ini punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Ya itu. Dia tidak pernah berubah. Apa yang Allah tetapkan? Ya, dia pasti. Bahwa hidup itu dengan senyum alhamdulillah lagi akhirnya dan perabatan Allah ilaihi muslim. Mungkin masalah masih ada, tapi dia jangan dihadapin karena setiap kesulitan itu dia yakin sebagai jalan Allah untuk ya. Maka nanti zikirnya ada banyak kayak ilahi anta mansudi wa ridha kamatlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika a'tini ridhaka wa radina bi kulli qadaika khairihi wassafi. Ya. Jadi kita minta dikasih hati yang rela, ya, karena semua itu pasti baik. Bahkan kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan orang-orang yang beriman itu baik, gak ada yang buruk. Enak atau gak enak semuanya baik. Ya. Kalau kita sikapi dengan iman dan kita konversi menjadi Allah. Ya Allah, apapun itu asal ini baik, menjadi jalan ke ampuni hamba, tercurahkan rahmat-Mu kepada hamba, maka hamba itu. Kayak doanya Rasulullah ketika di Taif. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda. Itu aku dibaca ketika Rasulullah lagi sedih banget. Kehilangan istrinya Ibunda Khadijah, kehilangan pamannya Abu Thalib dalam keadaan bahkan belum beriman. Di Taif Rasul dilempari batu, dihinakan sama manusia. Tapi doanya Rasulullah, ya Allah, apapun itu ya Allah, jika ini memang qada-Mu, sehat, sakit, kaya, miskin, dipuji, dicaci, di atas, di bawah, dideketin, dijauhi, mendapatkan atau kehilangan, asal sebenarnya Engkau maafin hamba atau rahmat hamba, aku gak apa-apa, semua baik-baik saja. Ya. Jadi itu yang pertama, latihan itu. Yang kedua sekarang, sebab sempit dada yang kedua. Tadi yang pertama apa? Mensedihkan. Yang kedua, sempit dada yang kedua sebabnya apa? Mencemaskan masa depan. Ini pasangan biasanya nggak begitu. Yang pertama apa tadi? Mensedihkan masa depan.
Yang kedua, makanya Pak, kalau kita pengen tahu definisi kebahagiaan dalam Quran, sederhana. Definisi kebahagiaan dalam Quran itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi di depan, dan dia tidak sedih apa yang sudah terjadi di belakang. Kadang-kadang kita sebenarnya kita banyak cemas, banyak takut, banyak khawatir, nanti gimana ya, nanti gini, nanti kalau itu gimana, ntar anak-anak gimana, masa depan anak, rezeki, semua segala macam. Itu bikin sedih dada. Dan memang kerjaan syaitan itu bisik-bisik takut-takutin. Kalaupun kita mau cemas, Bapak Ibu, cemas yang bagus itu cemas dalam urusan akhirat. Makanya kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Apa artinya? Kecemasan dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kecemasan dalam urusan akhirat itu justru cahaya bagi hati. Jadi kalau cemasnya berubah dalam urusan akhirat itu malah bagus. Ya Allah, dosa-dosa saya banyak, amal sedikit, ya Allah. Terpaksa aku gak ya Allah, itu bagus. Itu malah mendorong kita untuk produktif dalam amal soleh. Tapi kebanyakan dari kita cemasnya urusan dunia. Kita sudah kembali merasa aman itu pada tempat yang tidak tepat. Ya. Makanya kata Rasulullah, Allah tidak akan menghimpun rasa aman itu dua kali. Maksudnya apa? Barang siapa yang merasa aman dari siksanya Allah, dari azabnya Allah ketika di dunia, ketika di akhirat dia akan merasa aman. Tapi kalau di dunia itu takut, kita akan merasa takut sama Allah. Itu malah nanti dia akan punya rasa aman ketika di akhirat. Jadi kecemasan kita ini perlu dialokasikan pada tempat yang tepat. Dan penawarnya gimana? Latihan jiwanya apa? Tadi kan yang pertama tuh, apa latihan yang pertama tadi? Itu mensedihkan masa lalu. Latihan jiwanya apa? Itu raditu billah. Wiridnya itu raditu billah. Yang kedua, untuk mencemaskan masa depan, latihan jiwanya latihan tawakal. Apa bukan? Doanya banyak. Anda setiap kali mau berangkat kerja itu kan baca doa tawakal ya. Gimana Pak doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sekaligus bukti bahwa tawakal itu bukan pasif. Bukan, tawakal itu upaya aktif. Tapi upaya aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Tawakal itu aktif. Doa Bismillahirrahmanirrahim itu doa dibaca pas kapan Bapak Ibu? Itu pas mau berangkat atau pas mau tidur? Nah itu tanda, itu jelas. Tawakal itu upaya aktif. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kita punya azam, kita punya tekad, kita punya rencana, kita punya tujuan, kita punya arah, kita punya strategi, dan kita melangkah bergerak menuju target-target kita. Tapi hatinya terbingkai dengan fatawakkal ala Allah. Bahkan ujung ayatnya manis banget. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Titik bu. Kalau bahasa gampangnya Bapak Ibu, ini bahasa jalanannya ya. Bahasa jalanan itu Bapak Ibu, tawakal itu titik. Coba diulang lagi apa? Titik. Titik yang apapun yang memang di luar jangkauan kita. Ada dua zona dalam hidup, ada yang dalam kendali, ada yang di luar kendali. Yang dalam kendali kita harus ikhtiar, melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Tapi untuk yang di luar kendali kita serahkan ke Allah. Kenapa orang itu overthinking, stres, sakit dada? Karena dia masuk pada zona yang itu di luar kendali. Ya, makanya doanya kan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah. Bismillah itu untuk apa yang bisa kita lakukan? Bismillah. Untuk yang di luar jangkauan kita, tawakkaltu ala Allah. Bahkan dibungkus dengan kalimat pengakuan kelemahan. La haula wa la quwwata illa billah. Itu wirid yang kedua. Atau bisa juga hasbiyallahu la ilaha
Ikhtiar sebisa bisa kita lakukan. Selebihnya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi nggak banyak takut, nggak banyak cemas dalam hidup. Lapang aja. What yours will find you. Kalau kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sejauh 2 gunung. Tapi sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu dekat sedekat 2 bibir. Enjoy aja. Kan yang Allah cari itu cuma ikhtiar. Kalau hasil itu kita serahkan kepada Allah. Yang perlu kita evaluasi, apakah ikhtiar kita sudah maksimal? Apakah upaya kita sudah sempurna? Jangan-jangan kita belum melakukan yang terbaik. Dan upaya sempurna itu terbingkai dengan fatwa Allah. 2 itu. Yang ketiga, nah ini trio nih Pak. Ini trio nih. Tadi 1 apa? Mensedihkan. Yang kedua, yang ketiga, sebab sempitnya dada itu tidak menikmati masa ini. Waduh, ini kalau 3 ini lengkap Bu, coba Anda bayangkan, yang lalu disedihkan, seandainya saja. Yang di depan dicemaskan, gimana? Yang sekarang nggak dinikmati, itu perangkat dunia namanya. Maunya apa? Kadang-kadang kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, yang udah ada gak dinikmati. Maka latihan jiwa untuk yang ketiga ini kira-kira apa Bapak Ibu? Syukur. Gratitude. Ada banyak sekali Bapak Ibu wirid, doa, zikir yang itu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kalaupun kita sekarang sedang susah Bapak Ibu, jaminan dari Quran ini nggak pakai insya Allah Bapak Ibu, ini demi Allah. Karena ini Quran, kaidah Quran. Dalam setiap satu kesulitan itu Allah barengi kita dengan Quran. Ini sebuah keniscayaan. Ya. Allah tidak menjanjikan semuanya akan mudah dan tidak. Tapi Allah 2 kali berjanji bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Anda semua hafal ayatnya. Fa'in namahan serius. Terus namahan. Coba Pak, sebentar ya saya cukup sedikit. Ini 2 ayat yang kayaknya berulang, betul ya Bu? Ini surat Al-Isyrah, ya kan? Ayat 5 ayat 6. Fa'in namahan serius. Fa'in namahan serius. Itu kayaknya 2 ayat yang berulang. Ternyata Bu, kata para ulama, itu bukan pengulangan. Tahu nggak kenapa bukan pengulangan? Karena ketika Allah menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam. Al-usri. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada alif lamnya itu berarti ma'rifah, sesuatu yang definitif, sesuatu yang jelas barangnya itu. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah nggak pakai alif lam, bukan al-yusra, tapi yusra saja. Fa inna ma'al usri yusra, nggak ada alif lam. Kalau tanpa alif lam itu artinya nakirah, sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Ya. Kesimpulannya apa kata para ulama? Kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam barangnya sama, karena ada alif lamnya. Tapi kemudahan di ayat yang kelima dan kemudahan di ayat yang keenam itu nggak sama. Maka minimal ini minimal loh. Dalam setiap satu kesulitan Allah barengi dengan kemudahan. Kalau Anda merasa Ustaz berat, susah satu hidup saya. Ini kesusahan saya A, B, C, D. Anda sebutkan 50 kesulitan hidup. Saya jamin oleh Allah berbarengan dengan itu ada berapa kemudahan? Minimal 100. Demi Allah, ini saya nggak pakai insya Allah. Karena ini kayaknya dalam Quran. Tapi kenapa nggak nampak? Mata kita yang ketutup. Saya kasih analogi, cerita ya. Ada gelas, pinjam ya.
ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Muridnya tanya begini, "Guru, ajari aku makna kebahagiaan." Kata gurunya, "Betul mau belajar kamu kebahagiaan?" "Iya guru." "Baik, kalau kamu serius mau belajar, sekarang saya kasih tugas." "Apa guru tugasnya?" "Siapkan segelas air penuh. Kemudian kamu bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan yang di sebelah sana. Karena ada hutan di situ, hutan kecil. Bawa gelas ini masuk ke dalam hutan, kamu susuri jalannya sampai kamu keluar hutan. Nanti saya," kata gurunya, "nunggu kamu di ujung hutan itu. Tapi satu syaratnya." "Apa guru?" "Nggak boleh tumpah, walau hanya setetes. Nggak boleh tumpah. Pokoknya kalau kamu tumpah setetes, balik lagi, isi lagi." "Gitu guru?" "Iya." "Baik guru, saya lakukan." Akhirnya Bapak Ibu, si murid ini nyiapin segelas air. Dia bawa masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa, Pak? Jadi supaya nggak tumpah, gimana cara bawanya, Pak? Gimana cara bawanya? Pelan-pelan ya? Pelan-pelan, selangkah. Matanya kemana matanya? Matanya kemana, Pak? Betul ya, Pak? Selangkah. Sampai Bapak Ibu, dia berhasil. Sampai dia ke ujung hutan dan gurunya udah tunggu di sana. Apa kata muridnya? "Guru, berhasil guru." "Lihat guru, nggak ada yang lupa. Berhasil guru." Kata gurunya, "Bagus." Kemudian muridnya menagih ilmu dari gurunya. "Kalau gitu guru, apa hubungannya tugas tadi dengan makna kebahagiaan?" Apa kata gurunya? "Sekarang saya mau nanya sama kamu." "Tanya apa guru?" Pertanyaannya adalah, keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa jawabannya? Hah? Indah. Indah apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Padahal begitu diajak lagi sama gurunya, "Ayo kita masuk lagi ke hutan sekarang." Ternyata di kebun atau di hutan itu, di sudut sebelah kiri itu ada danau bagus. Di sudut sebelah kanan ada kebun bunga warna-warni. Tapi saat dia ke situ, dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Kalau nggak lihat, matanya mana matanya? Nah, ini kesulitan kita, masalah saya banyak, Mas. Hidup saya susah, Mas. Just open your eyes, open your heart. Bapak Ibu, demi Allah. Oke, mungkin satu dua masalah kita belum selesai, tapi di sisi yang lain, ya banyak. Saya jamin itu. Anak-anak sekolahnya lancar, sehat. Kalau kasih saya apa rezeki yang dalam bentuk yang lain, makasih Allah. Ya. Jadi ini kaidah kehidupan yang mulai berjalan. Maka nikmati, enjoy every moment. Makasih Allah masih dikasih kesempatan sujud, dikasih kesempatan nafas, memperbaiki diri. Ya. Maka latihan Ramadan yang ketiga, coba sesekali isi doa kita itu bukan minta, sesekali minta itu bagus. Allah itu makin sering diminta makin senang. Tapi ada satu momen, misalkan Anda pilih waktunya lah, pada subuh atau habis sholat dulu. Itu habis sholat dulu itu, wiridnya itu bukan minta sesuatu, tapi sekedar alhamdulillah ya Allah, makasih. Ya. Bahkan kalau kata Nabi itu afdol doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kaidah kehidupan yang mulai berjalan. Maka nikmati, enjoy every moment. Makasih Allah masih dikasih kesempatan sujud, dikasih kesempatan nafas, memperbaiki diri. Ya. Jadi ini kaidah kehidupan yang mulai berjalan. Maka nikmati, enjoy every moment. Makasih Allah masih dikasih kesempatan sujud, dikasih kesempatan nafas, memperbaiki diri.
Atau doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, kasih hamba kepekaan hati untuk bisa bersyukuri sekecil apapun nikmat darimu. Ketiga, coba diulang. Satu apa tadi? Bersedih kan? Masalah. Maka latihannya apa? Coba dibaca, dihayati, dijiwai, zikir-zikir, ya, doa-doa yang itu mengantarkan hati kita pada kondisi batin yang ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Tawakal Allah. Latihlah untuk inti, gitu ya. Tidak semua bisa kita kendalikan. Enggak semua harus kita pikirin. Maka kalau kata Syekh Muhammad As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir fa maqama bihi ghairuka anka la taqul bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari ngurusin apa-apa yang sudah ada yang ngurus. Ya, tugas kita hanya apa yang ada dalam kendali kita, berikhtiar. Yang di luar kendali kita titip sama Allah. Ya. Dan yang ketiga, sebab sempitnya dada tidak menikmati hari ini. Maka latihan jiwanya apa? Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zikir hamdalah itu menjadi nafas dalam keseharian kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. 4. Saya percepat ya. Apa sebab keempat yang bikin dada kita sempit? Mau tahu Pak? Sebab keempat yang bikin dada kita sempit ketika kita sibuk dengan apa kata orang, meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang, sibuk mikirin pandangan orang. Itu sebab keempat yang bikin dada kita sempit. Padahal orang mau ngomong kita apa, orang mau mandang kita apa, itu tuh buat kita gak ada hisabnya, betul? Gak harus dipikirin, biarin aja. Orang ngomong kita begini-begini, orang mandang kita begini-begini, itu tuh gak ada hisabnya buat kita, tenang aja. Makanya kalau kata Imam, kalau kata Sayyidina Ali, sebenarnya kita gak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang yang sudah benci gak percaya itu. Orang kalau sudah suka gak butuh itu. Makanya gak usah terlalu disebut klarifikasi. Klarifikasi boleh pada forum yang tepat, tapi sudah gak perlu kita repot-repot menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain. Sudah, orang boleh berpendapat seperti apa aja. Dan kita gak bisa membuat semua orang suka sama kita, betul? Kata Imam Syafi'i, inna ridho nas goyatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita mustahil. Bu, di mata orang tuh kita nggak mungkin bener semuanya. Masih ingat gak Pak kisah tentang Nur Hakim yang bapak sama anak bawa keledai? Masih ingat? Masih ya? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah, jalan dituntut keledai. Dia mau orang nggak? Mau orang nggak? Salah nggak? Apa kata orang? Hah? Tuh lihat tuh, anak zaman sekarang gitu tuh, nggak punya adab sama orang tua. Anak-anaknya dia di atas, bapaknya suruh jalan, tuh anak-anak kayak gitu tuh. Bapaknya dengar, apa kata bapaknya? Nah, salah, tukerannya. Bapak di atas, kamu di bawah, tuntut keledainya, jalan. Udah mau orang kan? Bu, udah mau tidak? Salah kan? Apa kata orang? Dasar bapak nggak tahu diri. Orang tua model apa kayak gitu? Dia enak di atas, anaknya suruh jalan di bawah. Mana ada orang tua kayak gitu? Dengar lagi sebabnya. Apa kata bapaknya? Nah, salah. Sini kamu naik ke
atas, kita berdua naik. Naik dia berdua. Bapaknya di atas, anaknya di atas, jalan ke naiknya. Gak mungkin orang kan? Salah. Apa kata? Itu bapak sama anak gak punya peri kebinatangan. Karena dia kecil naikin berdua, zolim itu tau gak? Tega binatang orangnya. Itu lagi bapaknya, bingung gimana salah. Turun kita turun. Turun mereka berdua. Tuntun aja keledainya. Jalan mereka. Gak mungkin orang gak bapak itu. Salah. Apa kata orang? Itu orang bodoh kan? Mau keledai gak dimanfaatin. Ngapain tuh keledai cuma dituntun. Pusing bapak ini. Akhirnya apa kata bapaknya? Ya udahlah, saya gendong aja keledai. Nah sekarang mereka sepakat, mereka orang gila. Bukan habisnya. Sudah. Jangan letakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Alhamdulillah hujan turun dari Allah SWT. Yang sampai keberkahan Masya Allah. Jangan letakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Terus latihannya apa? Ustaz, latihannya apa Mas Soni? Latihannya untuk yang keempat ini namanya latihan ikhlas. Latihan apa? Latihan ikhlas. Ikhlas apa sih? Ikhlas itu saat kita gak berharap lagi dari siapapun dan dari apapun kecuali hanya berharap dari Allah. Gak berharap penilaian, pengakuan, penghargaan, perhatian orang, tapi kita harapkan penilaian, perhatian, pandangan Allah. Cukup. Wa kafa billahi syahidan. Ya. Maka Bu, Pak, nih kalau mau latihan konkretnya, saya boleh kasih saran. Ramadan ini boleh dicoba. Insya Allah boleh kita umur ya sampai Ramadan. Ramadan boleh dicoba. Latihannya apa? Namanya secret kindness. Coba diulang Bapak Ibu tolong. Apa itu? Ini latihan ikhlas Bapak Ibu. Milikilah amalan-amalan rahasia yang cuma Anda dan Allah yang tahu. Bapak Ibu, tidak semua amal itu bisa rahasia. Ada amal-amal yang harus nampak. Amal-amal harus nampak. Sebagian amal, sholat berjamaah di masjid, nggak mungkin rahasia, nampak kan? Itu syiar. Bahkan sedekah pun ada yang harus ditampakkan. Bukan ria, bukan. Tapi ada sedekah yang harus tampak. Ini sebagai syiar. Ya, makanya kita dengar riwayat para sahabat sedekah sekian. Kenapa riwayat itu sampai ke kita? Karena nampak. Ada, tapi, nah ini dia. Di samping itu ayah bundanya, ada juga punya ramalan yang itu. Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Anda lepas dari kemudian dipuji orang. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Misalkan Anda sedekah, apapun lah, ya Anda udah sering ya, santunan yatim, anak yatim. Anda bikin program sedekah di komplek Anda, komplek rumah, ya, di tempat yang orang terkenal sama Anda. Insya Allah mungkin ada ikhlas. Tapi kadang-kadang suka ada benefit sampingannya Bapak Ibu. Betul kan? Kita dibilang dermawan, betul ya? Itu mau nggak mau tuh, kalau kita masuk komplek, ada satpam, begitu kita lewat dia mau kemana? Pak, itu ada benefit sampingan. Nah cobain Bapak Ibu. Anda di lingkungan yang sama sekali nggak ada yang kenal sama Anda. Anda berikan. Anda merasakan manisnya ikhlas. Enak. Bahkan boleh jadi yang nggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Tapi
Ramadan momentumnya. Gak apa-apa, terusin amal-amal yang lama, itu bagus kita kita memotivasi orang. Tapi di samping itu kita punya ada amal lain. Nah itu Anda akan melepaskan diri dari belenggu sibuk dengan pandangan orang. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi doanya itu doa kita dikasih keikhlasan. Zikir-zikir yang hanya berharap pandangan ya Allah, ilahi anta maksudnya, waridho kamu. Banyak wirid-wirid yang itu betul-betul memurnikan tauhid kita. Kita tuh banyak kecewa Bapak Ibu, tahu nggak kenapa? Karena terlalu sering berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Ya. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Beban utang termasuk sama anak, sama pasangan. Tugas kita tuh ngasih aja, ngasih cinta, ngasih pelayanan terbaik, ngasih pendidikan. Perkara nanti dia membalas mendapatkan ayo urusan saya. Kayak gimana? Hanya memberi basicnya kasih seorang ibu dan kayak gitu. Itu secara fitrah. Artinya ikhlas itu bukan sesuatu yang muluk. Nah ini bisa kita latih saat kita udah puas. Bahkan kalau kata Allah dalam Quran, orang yang beriman itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diucapin terima kasih aja dia nggak tahu. Udah cukup. Tercatat di sisi Allah. Ya. Oke. Terakhir yang kelima. Coba diulang biar enak. Satu apa tadi? Mensedihkan masalah. Latihan jiwanya apa? Yang kedua, mencemaskan masalah. Latihan jiwanya apa? Tawakal. Yang ketiga, tidak menikmati hari ini. Latihannya apa? Syukur. Yang keempat, sibuk dengan pandangan orang, apa kata orang. Ya. Latihannya apa? Bahkan kalau kata guru saya, orang yang selalu minta dihargai, jangan-jangan dia gak punya harga. Orang kalau masih punya harga, biarin aja orang mau bersikap kayak gimana pun. Yang penting kita menghargai. Yang penting kita menunjukkan sikap. Terakhir yang kelima nih Bu, Pak, penyebab sempitnya dada saat kita masih menyimpan dendam, amarah, kebencian. Nah, ini momentumnya Bapak Ibu. Bulan Ramadan. Jadi sebetulnya kalau ngomongin keutamaan maaf-maafan itu sebelum Ramadan ya. Coba kan sekarang kita jadi budaya biasanya lebaran tuh untuk maaf-maafan. Sebetulnya itu sebelum Ramadan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ibadah Ramadan, inilah momentum kita untuk saling minta maaf. Ya, maka mudah-mudahan nanti sesuai dari sini ini keluarga besar KPPN 5 Region 3 sekarang ini dengan per Region 3 ini momentum nih Bu Pak. Setelah ini kita sama-sama bersama keluarga yang orang tuanya jauh itu orang tuanya, karena itulah diantara kalau kita betul-betul pengen berharap mendapatkan keutamaan Ramadan, jangan menyisakan sedikit pun dendam di hati. Saya punya nenek Bapak Ibu. Nenek saya, kakek saya lebih tepatnya, sama punya oma. Belum tinggal di Manggarai, namanya Om Ati. Kakek nenek saya udah meninggal semuanya, dari jalur ayah, dari jalur ibu, dari istri juga sama. Tinggal dulu yang tersisa. Umurnya Pak 94 tahun. 94 tahun. Dan tahu gak Bapak Ibu? Gak ada pikun sama sekali. Jadi kalau kita ngobrol nih Pak, sama aja kayak ngobrol sama anak muda. Dia ingat nama anak, nama cucu. Kalau ketemu sama saya, Sony, anaknya Jenny ya, hafal. Secara fisik cuma satu keluhannya apa? Kaki aja suka sakit.
sangat wajar untuk usia segitu. Yang lain itu sehat. Nah, waktu lebaran tahun lalu, saya ngobrol sama beliau. Biasa ngobrol biasa. Saya nanya gini, Oma, apa nih Oma rahasianya nih? Biar bisa kayak Oma nih. Panjang umur, sehat, insya Allah umurnya barokah, ya banyak sedekah, banyak ibadah. Bagi dong Oma rahasianya. Saya nanya gitu, jawaban dia pertama gini, apa ya Sof? Oma juga bingung. Tapi dia melanjutkan dengan sebuah kalimat. Kata dia apa? Sof, ada satu yang berusaha Oma jaga. Apa Oma? Oma itu insya Allah gak pernah punya jengkel, punya kesel, lama-lama sama orang. Dia ngomong itu diem saja. Oma itu sama, insya Allah gak ada rasa kesel jengkel apalagi dendam. Kalau Oma lagi kesel sama anak, tahu gak soal apa yang Oma lakukan? Oma peluk anak Oma dan Oma bilang kepada Allah, ya Allah, hamba itu air susu hamba diminum sama dia. Dan Oma ceria lagi. Ya. Pas. Tapi akhirnya beberapa di antara kita ada yang sengaja nyimpen. Betul ya Bu? Ustaz, setiap detail perkataan dia akan saya lupa seumur hidup. Saya ingat betul saat dia ngomong itu mimik wajahnya seperti apa, dan dia ngomong itu sebelum azan asar. Ada tanggal segini. Udah. Ada cara gampang supaya kita mudah memaafkan apa? Sadar betul bahwa kita juga butuh dimaafin sama Allah. Jadi Bu, karena ayatnya itu wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Salah satu sebab Allah memaafkan seorang hamba ketika hamba itu mau banyak-banyak memaafkan orang lain. Jadi kita maafin orang lain itu bukan karena dia yang dimaafkan mungkin, tapi kita butuh dimaafin sama Allah. Saya pernah dapat nasihat dari guru saya. Kata guru saya, Sof, kamu masih merasa butuh dan dimaafin sama Allah. Masih lah Ustaz. Kamu tahu nggak cara yang paling pasti untuk mendapatkan maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar Ustaz. Kata guru saya, belum tentu. Masih ada kemungkinan istighfar kita itu tertolak. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana Bu? Astagfirullahaladzim. Istighfar itu kalau tidak dari hati, kalau cuma nggak sungguh-sungguh, itu masih ada kemungkinan tuh kata guru saya nggak diterima. Tapi ada cara yang lebih pasti. Apa? Banyak-banyak maafin Allah. Maka kalau kita berusaha, enggak. Ini bukan sebatas teori, ini bisa kok kita lakukan. Kalau kita memang merasa ya Allah, hamba itu kau maafkan. Ada terakhir nih, ada satu cerita tentang Sayyidina Abu Bakar. Jadi ayat yang tadi saya baca itu Quran surat An-Nur ayat 22. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Itu ayat yang menegur Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu Bapak Ibu, kita semua tahu ya, dia itu orang baik, dermawan, suka nolong orang, suka bantu orang. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu ada seorang sahabat namanya Mistah. Mistah itu sahabat Nabi yang secara ekonomi dia kekurangan. Jadi Abu Bakar itu bantu rutin tiap bulan kebutuhan keluarganya. Kalau dia lagi ada keperluan, Abu Bakar bantu si Mistah ini. Sampai suatu hari Bapak Ibu dikisahkan, Mistah ini ikut-ikutan menyebar kabar bohong tentang Aisyah, Ibunda Aisyah. Bapak Ibu kenal siapa Ibunda Aisyah? Istrinya Rasulullah sekaligus putrinya Abu Bakar. Kalau Anda pernah belajar sirah, pasti Anda pernah dengar di zaman Nabi pernah ada peristiwa Ibunda Aisyah difitnah selingkuh. Pernah nggak? Namanya hadisul ifk. Itu hoax terbesar di zaman Nabi. Salah satunya adalah Ibunda Aisyah difitnah selingkuh. Ya. Dan itu belum ada waktu itu klarifikasi dari Allah. Nanti Allah langsung yang klarifikasi.
belakangan. Tapi sebelum ada turun ayat dari Allah, itu cukup menggoncang hati Nabi itu. Karena ada beberapa bukti yang sebenarnya disalahpahami aja. Aisyah selingkuh dengan Sofwan, tersebar Bapak Ibu di saat teror Madinah. Itu sampai Rasulullah tergoncang, ya. Aisyah selingkuh. Dan Aisyah diam aja. Pada akhirnya Allah yang menjelaskan. Nah, termasuk si Mistah ini ikut-ikutan nyebar kabar bohong. Kalau pakai bahasa kita sekarang, Bu, Mistah ini ikut-ikutan share. Ikut-ikutan like, ikut-ikutan repost. Si Mistah ini. Abu Bakar marah, Bapak. Sampai Abu Bakar bersumpah. Apa sumpahnya Abu Bakar? Mulai sekarang saya nggak akan bantu dia lagi. Gitu. Nggak mau saya bantu dia lagi. Itu sumpahnya Abu Bakar. Nah, turunlah ayat ini. Quran surat An-Nur ayat 22. Apa bunyinya? Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum. Apa artinya? Maafkan mereka, lapangkan dada. Kamu mau gak kalau dimaafin sama Allah? Itu ayat indah banget. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar nangis langsung. Astagfirullah ya Allah, aku ingin engkau maafin ya Allah, maka aku pun maafkan mereka. Jadi ya beneran ya, kita tuh akan mudah lupa, akan mudah maafin orang kalau kita berharap kita dimaafin sama Allah. Ya, maka ini latihan jiwa kita yang kelima. Mudah-mudahan menjelang Ramadan kita selalu ada yang lapang. Amin. Semoga lima ini bisa jadi paket kita Bapak Ibu. Perbanyak wirid dan zikir untuk melatih agar jiwa kita ridho. Wirid, doa dan zikir yang melatih agar jiwa kita tawakal, agar jiwa kita bersyukur, agar jiwa kita ikhlas, dan agar jiwa kita itu sadar bahwa kita butuh dimaafin sama Allah. Ya, makanya nanti biasanya kan kita dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para ulama di akhir-akhir Ramadan kita maaf aja dengan zikirnya. Gimana Pak? Gimana sih? Innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allahumma innaka afuwwun, ya Allah Engkau kan pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafin aku ya Allah. Itu 10 hari terakhir Ramadan nanti Pak, zikirnya itu yang paling utama tuh. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta dimaafin sama Allah. Dan kalau kita berharap dimaafin sama Allah, ya harusnya kita juga mudah memaafkan sesama. Ya, nggak usah khawatir. Semua itu adalah hitungannya di sisi Allah. Tugas kita berbuat baik sama orang. Kalau orang berbuat buruk sama kita, itu bukan masalah kita. Itu nanti masalah dia sama Allah. Jadi relax aja. Dengan mental seperti itu, mudah-mudahan kita akan lebih mudah lapang. Kayak perintah Allah, sesuai dengan pesan dari Pak Romi tadi dari panitia, kita akhiri pertemuan kita dengan muhasabah dan doa. Bapak Ibu, saya mengingatkan begini ayatnya. Ini penting saya mau ngomong. Sesi yang harusnya kita tunggu dalam setiap majelis ilmu itu adalah sesi doanya. Bahkan bukan materinya. Yang paling penting di majelis ilmu itu bahkan bukan materinya, tapi apa? Doa. Kenapa? Saya baca yang hadis kata Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Artinya apa? Intinya begini. Kalau kita mau di sebuah majelis ilmu, apalagi di masjidnya Allah, dan di situ kita saling mengingatkan nasihat-nasihat ini, membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya Nabi, maka ada malaikat turun mencurah-curahkan rahmat, mengaminkan doa-doa kita. Jadi salah satu momentum tempat itu doa mustajab di mana Pak? Majelis ilmu. Kalau kita
sering ditanya, Ustaz, di mana Ustaz tempat doa mustajab? Biasa jawabannya apa? Oh di Mekah, di depan Ka'bah di Mu'tazah. Oh di Raudhah di Madinah. Itu betul, tapi jauh kan? Ada yang dekat. Di mana? Salah satunya majelis ini. Kalau majelis yang lain doa mustajab ketika hujan turun. Double. Asli sih double. Jadi mulai dari ketika doa awal saya betul-betul minta sama Allah. Karena ini momentum yang sangat penting. Kepada rahmat Allah, semoga Allah berkati kita dan yang manfaat. Yuk kita angkat tangan kita. Kalau doa itu Bapak Ibu, tangannya di hati. Kenapa? Karena dalam sebuah keterangan Allah itu malu. Ada bayangkan ya? Karena apa kalimatnya? Itu saya merinding kalau menyampaikan ini. Allah itu malu kalau melihat ada hamba yang datang angkat tangan dengan rasa harap, dengan rasa ingin, tapi kemudian hamba itu pulang dengan tangan kosong, nggak mungkin. Maka kalau berdoa ya tangannya di hati. Yuk kita istighfar 3 kali dengan sepenuh rasa. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuhan Allah yang Maha mendengar sepelan apapun doa kami. Tuhan Allah yang Maha tahu pagi siang hari ini kami berkumpul di rumahmu ini ya Allah. Ya Allah, kami datang ke sini tidak ada niat lain kecuali ingin silaturahim, cari ilmu, belajar dari hamba yang lebih baik. Kami di sini berkumpul berbahagia menyambut bulan Ramadan ya Allah. Maka ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Kau jadikan penuh berdosa. Catatkan ya Allah, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Kau jadikan pemberat amal soleh. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang merasa sempit, lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya hajat, kabulkan ya Allah. Jika itu memang baik, mudahkan jalannya. Ayah bunda yang berahmat ya Allah, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Doa apapun yang baik-baik, yang sekarang sedang terlintas di pikiran. Apapun, mungkin lagi ingat anak, lagi ingat pekerjaan, lagi ingat keluarga, lagi ingat masalah, lagi punya keinginan. Apapun itu Bapak Ibu, silakan doa masing-masing. Saya aminkan. Silakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau janjikan majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Kabulkan ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Undang kami semua yang ada di sini ya Allah untuk bisa merasakan wukuf di Arafah, sujud langsung di depan Ka'bah, duduk bersikuku di masjid Nabi. Ya Allah, silakan Bapak Ibu doa masing-masing apapun yang sekarang terlintas. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sehatkan ya Allah. Bahagiakan dunia akhirat. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, anak-anak kami soleh. Ya Allah, berkahi kantor dan perusahaan ini ya Allah. Berkahi tiap karyawannya, keluarganya. Berkahi setiap usahanya ya Allah. Jadikan setiap keuntungan menjadi amal soleh. Jadikan setiap laba menjadi amal soleh. Tambahkan kebaikan pada setiap aktivitas ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum Kau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah ya Rabb akhir hidup kami nanti akhir hidup yang baik, dan kami berlindung dari akhir hidup yang buruk. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah, Engkau Zat yang Maha membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di jalan ketaatan, di jalan kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Tetapkanlah kami dalam iman dan amal saleh ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami, lapangkan dada kami dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ud du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas juga. Selamat berbahagia menyambut Ramadan, dan terima kasih sudah disambut panitia. Saya mau izin yang mungkin setelahnya langsung kita lain. Nanti pada saat saya ada kita lain di Hotel Batika. Mudah-mudahan tulisan saya jadi berbarokah. Saya besok sore masih ada agenda di jalan apa saya lupa, Sumatera ya, jalan Sumatera. Mungkin saya balik ke Jakarta besok sore. Mohon doa mudah-mudahan sehat dan selamat. Subhanallah wa bihamdihi.